Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rama, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses donor darah itu sampai terjadinya produk sebuah darah itu. Pertama-tama yang perlu kita ketahui dulu, produk darah itu ada bermacam-macam. Saat ini kan orang tahunya darah itu hanya darah A, B, dan segala macam. Padahal darah itu produknya bermacam-macam, diantaranya ada sel darah merah saja atau PRC, ada juga whole blood, artinya keseluruhan dari komponen darah, kemudian ada trombosit, ada juga plasma. Nah, kapan sih kita membutuhkan itu semua? Nanti juga akan sedikit saya jelaskan, karena tergantung dari permintaan dokter yang merawat si pasien. Nah, sekarang kita mulai dari proses bagaimana sih dari donor itu sampai dengan nantinya menjadi sebuah produk darah, itu memerlukan waktu berapa lama. Pertama-tama, nanti orang yang datang ke tempat kita atau di gerai-gerai donor darah atau kegiatan donor darah, itu nanti harus mengisi formulir dulu. Nah, di sini yang perlu kita harus benar-benar ketat, namanya seleksi donor. Itu kami harapkan para pendonor mengisi semua itu dengan jujur. Karena apa? Ini berhubungan dengan kualitas dari darah tersebut juga. Nah, setelah mengisi formulir, nanti ada namanya pemeriksaan berat badan, tensi darah, cek HB-nya, karena HB yang bisa dipergunakan itu minimal 12,5 sampai dengan 17. Bagaimana kalau misalnya 12,4? Nah, mohon maaf, itu belum bisa. Walaupun kesannya cuma 0,1, tapi itu ada pengaruhnya dari kualitas darah dan proses selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang 17,1? Nah, itu juga sama. Karena walaupun cuma 0,1 atau 0, sepersekian, itu sangat berpengaruh dari kualitas darah itu sendiri. Nah, setelah itu nanti ada namanya pemeriksaan dokter. Dokter akan memeriksa mulai dari fisiknya, dilihat semuanya. Kemudian begitu dokter sudah menyatakan boleh berdonor, nanti menunggu antrian, kemudian dilakukanlah proses donor darah seperti yang kita lihat saat ini. Nah, prosesnya berapa lama? Prosesnya mungkin 5-10 menit. Jadi cukup sebentar saja. Nah, tapi yang perlu diketahui, setelah jadi sebuah produk itu belum bisa langsung digunakan ke pasien. Karena ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu selanjutnya adalah namanya uji saring darah. Jadi sampel pendonor tadi yang dimasukkan ke dalam tabung, 2 itu salah satunya dan satunya disimpan untuk pemeriksaan, namanya ada cross. Artinya cross itu mencocokkan donor pasien dengan donor pendarah, donor yang berdonor, darahnya itu dicocokkan walaupun sama-sama golongan darah A atau B, tapi belum tentu itu bisa cocok. Karena apa? Karena di dalam darah setiap kita semua itu ada antigen antibodi. Nah, jadi prosesnya setelah kita berdonor itu dilakukan dulu uji saring namanya. Jadi bebas dulu 4 penyakit menular, diantaranya HIV/AIDS, hepatitis A, hepatitis C, dan sifilis. Nah, bagaimana kalau salah satunya ada terdeteksi? Maka darah itu tidak bisa digunakan dan harus dibuang. Nah, berapa lama prosesnya ini? Itu kurang lebih memakan waktu 3-4 jam untuk proses uji saring itu sendiri menggunakan alat. Nah, seperti yang kita lihat ini, alat inilah yang berfungsi untuk menyaring 4 penyakit menular. Fungsinya agar darah yang kita keluar dari sini, produk ini, itu bebas dari 4 penyakit ini, agar pasien juga terlindungi, tidak terpapar dari penyakit ini. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah sudah dinyatakan lulus uji saring, artinya bebas 4 penyakit tadi, ada namanya pembuatan komponen darah. Pembuatan itu apa saja sih? Nah, itu tadi, pemisahan antara sel darah merah, kemudian pemisahan antara trombosit, pemisahan antara plasma, itu juga dilakukan menggunakan alat. Bagaimana alatnya? Ya seperti yang kita lihat saat ini. Namanya, istilah awamnya adalah nanti diputar, memisahkan darahnya. Nah, kemudian berapa lama ini waktu yang diperlukan? Nah, itu kurang lebih 1-2 jam. Nah, setelah jadi produk darah itu sendiri, bagaimana selanjutnya? Kita pisahkan lagi proses penyimpanannya. Artinya trombosit itu di khusus penyimpanannya yang harus selalu bergerak. Nah, kemudian kalau yang sel darah merah sendiri ada lagi penyimpanannya.
kemudian komponen darah yang whole blood atau keseluruhan komponen itu juga ada sendiri penyimpanannya. Nah, setelah itu begitu nanti ada permintaan darah dari pasien yang memerlukan darah, baru kita ambil sampel dari si pasien, kemudian sampel dari si pendonor, dicocokkan lagi. Begitu sudah cocok, baru darah itu siap untuk dikeluarkan dan digunakan oleh pasien. Nah, berapa lama waktu yang ditentukan, yang diperlukan untuk proses cross ini? Kurang lebih 1-2 jam juga. Jadi total keseluruhannya yang diperlukan mulai dari awal kita donor sampai jadi produk darah yang bisa digunakan itu kurang lebih 6 jam, kurang lebih, apabila itu tidak terjadi penumpukan permintaan-permintaan. Tapi ketika terjadi penumpukan proses, maka mungkin waktunya akan lebih lama. Bisa sampai 9 jam, bisa sampai 12 jam. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pasien-pasien yang membutuhkan segera? Nah, membutuhkan segera artinya yang penting kita sudah bebas uji saring dulu. Masalah misalnya perlu dilakukan uji cross lagi, itu tergantung dokter yang merawat. Apabila dokter yang merawat memang memerlukan urgent, sedangkan stok kita sudah ada dan tidak perlu diperiksa cross lagi atas persetujuan Pak dokter yang merawat dan keluarga pasien, itu bisa langsung digunakan karena urgent tadi. Tapi kalau tidak urgent, biasanya memang perlu waktu untuk mencocokkan itu lagi. Nah, apa akibatnya seandainya tidak cocok? Banyak. Bisa jadi terjadi reaksi alergi, bisa terjadi reaksi demam dan segala macam, bahkan sampai kejang-kejang, itu yang mungkin terjadi. Tapi sekali lagi dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama yang urgent, kadang-kadang ini memang harus dilewatkan karena memang dia sangat membutuhkan darah itu sendiri. Jadi tidak perlu dilakukan uji cross, seperti itu. Nah, disinilah proses dari pembuatan darah itu sendiri. Kemudian darah itu sendiri ada expirednya loh, jangan lupa. Contoh, sekelas yang produk trombosit itu hanya bisa bertahan 4-5 hari saja. Kemudian bagaimana produk yang lain, itu bisa sampai 30-40 hari. Nah, tapi kalau yang plasma yang frozen, yang sudah kita bekukan, itu bisa sampai 1-2 tahun. Seperti itu. Ketika nanti dibutuhkan lagi, baru bisa kita cairkan dan diberikan langsung. Nah, kenapa darah-darah yang lain tidak bisa dibekukan? Tidak bisa, karena itu akan merusak komponen atau sel-sel yang ada di dalam darah itu sendiri. Jadi beda-beda ya. Jadi supaya sekedar kita tahu, itulah proses donor darah dari mulai awal sampai terjadinya produk. Nah, jadi bagi masyarakat, kawan-kawan, saudara-saudara yang memang belum mengerti dan belum tahu, inilah prosesnya mengapa ketika kita donor kok lama sekali baru selesai. Nah, inilah karena harus melalui tahapan-tahapan proses tertentu.